Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini atas dasar kemauan dari pembawaan energi. Kenapa saya mengatakan hal tersebut terhadap satu energi yang saya ucapkan tadi? Kemungkinan besar satu energi tersebut proses untuk meninggalkan satu kondisi, di mana kondisi ini saya kategorikan di dalam perjalanan komitmen. Perjalanan komitmen yang seakan-akan tidak ada kenyamanan, tetapi yang ada suatu bentuk resiko. Resiko yang saya kategorikan ini berupa ketidakpastian.
ketidakpastian atau ketidakpuasan. Ya, ibaratnya apa yang diperjuangkan seakan-akan hanya membuat kondisi diri sendiri seperti penuh dengan kebingungan dan seperti penuh dengan kegelisahan. Kalau kartu yang saya pegang ini saya lemparkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kartu yang saya pegang ini masih berbicara secara karakter, di mana karakter yang dimiliki oleh pihak lain sepertinya tidak memiliki pola pemikiran yang terencana agar bisa perjalanan komitmen yang diikat terhadap orang lain bisa mendapatkan kehangatan yang begitu sangat nyaman. Ibaratnya pihak lain ini hanya menjalankan suatu komitmen terhadap orang lain, tetapi komitmen yang dijalankan sebagai komitmen hanya berdasarkan dari bentuk nafsu atau gairah. Nafsu yang saya kategorikan ini dari apa yang dimiliki oleh orang lain ketika orang lain memberikan suatu bentuk ketulusan terhadap pihak lain. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau seandainya saya masih flashback kembali di dalam perjalanan komitmen kamu, saya rasa mitra yang selama ini kamu jadikan sebagai pendamping di dalam kehidupan kamu, mitra tersebut tidak ada manfaatnya terhadap diri kamu. Itu yang saya lihat ketika saya mencoba untuk flashback kembali. Kenapa saya mengatakan mitra tersebut tidak bermanfaat terhadap diri kamu? Karena memang mitra yang kamu jadikan sebagai pendamping di dalam kehidupan kamu bukan membuat diri kamu ini maju satu langkah untuk ke depan, tetapi mundur satu langkah untuk ke belakang. Mundur satu langkah untuk ke belakang ini dalam arti apa? Karakter yang dia tuangkan di dalam komitmen kamu adalah karakter yang membuat diri kamu ini merasa membosankan. Tidak ada perubahan, tetapi selalu melakukan kesalahan, dan kamu pun selalu memberikan kesempatan, tetapi kesempatan yang kamu berikan seakan-akan menitik beratkan diri kamu agar diri kamu merasa gelisah apakah kesempatan yang diberikan ini bisa dimanfaatkan atau malah disalahgunakan.
Mantap perjalanan komitmen kamu, Wak Geng. Berarti diri kamu ini terlalu terobsesi agar komitmen kamu bisa memberikan diri kamu ini ekspektasi yang nyata dari imajinasi kamu, tetapi imajinasi kamu tidak tersalurkan atau tidak terkoneksi secara kenyataan. Justru kenyataan yang kamu hadapi dari hasil perjalanan komitmen kamu membuat diri kamu ini merasa sudah ilfil. Itu yang saya lihat. Saya tidak mengerti apakah perkataan yang saya katakan tadi tersinkron di dalam perjalanan komitmen kamu. Saya kurang mengerti. Yang bisa membenarkan apa yang saya katakan tadi, diri kamu. Dan yang tidak bisa membenarkan perkataan saya tadi adalah diri kamu juga. Setidaknya itulah yang saya dapatkan ketika saya mencoba untuk flashback kembali. Mitra di luar dari bayangan. Mantap. Apa yang barusan saya katakan tadi, Wak Geng, itu hanya sekedar pembuka yang ingin saya ucapkan terhadap diri kamu, tetapi masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, saya lemparkan kembali terhadap posisi energi kamu, terutama dari komitmen kamu. Bisa saja kartu yang saya pegang ini masih mengatakan orang yang kamu prioritaskan memiliki pola pemikiran yang begitu sangat keras kepala. Kepalanya terbuat dari batu, kepalanya terbuat dari tembaga, kepalanya terbuat dari besi. Besi masih bisa dilelehkan, batu masih bisa dipecahkan, tetapi kepalanya nggak tahu entah terbuat dari mana. Selalu saja yang dituangkan sikap keras kepala. Padahal sikap keras kepala itu sudah membuktikan dia yang mendapatkan kasih sayang dari diri kamu, dia yang mendapatkan suatu komitmen yang terencana, dia yang mendapatkan suatu bentuk perjuangan dari diri kamu, dia yang mendapatkan suatu bentuk cinta dari diri kamu. Kamu hanya mendapatkan tindakan keras kepala dia. Ya, ibaratnya komitmen kamu itu kamu jalankan terhadap orang yang bebal. Tahu kan bebal yang selama ini saya kategorikan terhadap diri kamu? Bebal, tahu bebal? 1000 kali untuk dinasehatin, 1000 kali untuk diulangi, 1000 kali untuk dibimbing, 1000 kali bertolak belakang, 1000 kali untuk diarahkan, 1000 kali pun akan melenceng. Ini kartu 2 tongkat. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya angkat ini. Inilah posisi diri kamu yang dimana kamu ini selalu melamun, selalu merenung, selalu pemikiran kamu seperti orang di bawah alam sadar. Tetapi apa yang kamu renungkan, kamu ini berharap, kapan ya orang yang saya prioritaskan ini bisa mengerti. Itu yang saya lihat di dalam komitmen kamu. Mantap, Wak Geng. Perjalanan komitmen apa itu yang kamu lakukan? Itu yang saya lihat. Tetapi kalaupun saya berbicara dari sisi lainnya, di luar dari kata komitmen kamu, kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu acuan agar diri kamu ini mengambil alih di dalam kehidupan kamu untuk ke depannya. Sudah giliran diri kamu ini yang untuk menentukan bagaimana pergerakan kehidupan yang akan kamu lakukan untuk ke depan. Kalaupun memang ada perencanaan yang ingin kamu lakukan, buat perencanaan tersebut jangan ada sikap keraguan.
buat perencanaan tersebut jangan ada suatu bentuk kebimbangan. Yakin saja dari perencanaan kamu tersebut. Jangan ada kegelisahan, jangan ada keraguan kembali, wah geng. Karena kamu sendiri nanti yang akan terjebak di dalam perencanaan kamu tersebut. Kamu itu harus bersikap ambisius, optimis, dan semangat. Karena apapun yang ingin kamu lakukan di dalam perencanaan kamu, kartu yang saya pegang ini akan membuktikan ada keputusan yang akan kamu terima, di mana keputusan tersebut akan kamu dapatkan berupa kepuasan. Perencanaan yang saya kategorikan ini bisa saja untuk mengembalikan kondisi keuangan kamu dengan cara menjual aset. Siapa tahu penjualan aset kamu dalam waktu dekat akan sesuai dengan keinginan kamu, dan bisa saja pekerjaan yang ingin kamu lakukan di mana kamu ini ingin melakukan adu nasib terhadap di negara orang, saya rasa akan berjalan sesuai dengan keinginan kamu dan kamu akan merasakan yang namanya kepuasan. Tetapi kuncinya jangan gelisah, tetap ambisius. Kalau kartu yang saya pegang ini saya lemparkan terhadap posisi energi yang dimiliki oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu, lagi-lagi kartu ini seperti mengatakan manusia tersebut masih menginginkan suatu jalinan kemitraan kembali terhadap diri kamu, di mana jalinan kemitraan yang ingin dia ulang kembali terhadap diri kamu, karena memang ini manusia sudah belajar dari pengalaman yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu, yang seakan-akan pengalaman ini membuktikan manusia itu ingin memperlihatkan terhadap diri kamu bahwasannya dia sudah berubah. Mantap kan? Aci kayak gitu. Hah? Sudah pergi, ingin kembali, tetapi kembali meyakinkan diri kamu bahwasannya sudah berubah. Bisa pula kayak gitu, geng. Cemana pula itu. Tetapi walaupun saya mengatakan manusia itu ingin menjalin mitra kembali terhadap diri kamu, ya lagi-lagi keputusan itu ada di tangan kamu. Kamu yang menentukan manusia itu untuk kembali, dan kamu yang menentukan manusia itu bisa menjalin mitra terhadap diri kamu. Kemunculan kartu yang saya pegang ini memang di awal perkataan saya tadi membahas mengenai energi kamu, tetapi bukan berarti saya ingin lebih mendominasi untuk mengatakan energi kamu secara 100%. Yang ingin saya bahas mengenai energi manusia tersebut. Kenapa manusia itu ingin menjalin kemitraan kembali terhadap diri kamu di luar dari perubahan dia? Apakah kartu yang belum saya bukakan ini akan mendukung dari ucapan saya atau mungkin bertolak belakang? Muncul kartu The Fool. The Fool banyak arti, tetapi saya hanya mengambil beberapa arti saja. Wow. Ternyata begitu saya mengangkat kartu kedua ini, alasan kenapa manusia itu masih ingin bermitraan kembali terhadap diri kamu, saya rasa ada suatu kebodohan yang harus dia ungkapkan terhadap diri kamu, di mana kebodohan yang harus dia ungkapkan terhadap diri kamu bentuk dari kecerobohan dia ketika dia meninggalkan diri kamu. Karena bisa saja kecerobohan yang dia lakukan itu untuk meninggalkan diri kamu sudah membuat manusia itu menerima suatu resiko di dalam kehidupan dia, yang dimana resiko itu membuat kehidupan dia tidak menikmati permulaan di dalam kehidupan baru dia, tetapi membuat manusia itu seperti orang yang merasa tertipu. Itu yang membuat manusia itu ingin bermitraan kembali, geng. Dia merasa meninggalkan diri kamu itu
membuat diri dia merasa untuk ditipu dari orang lain. Dan saya rasa kartu The Fool ini, kalaupun saya kaitkan terhadap posisi energi kamu, kemungkinan besar perjalanan komitmen yang selama ini kamu lakukan di masa lalu, saya yakin dan saya percaya itu adalah bentuk kebodohan kamu ketika kamu mempercayai manusia tersebut, yang dimana kebodohan tersebut kamu sesali untuk saat ini. Muncul kartu Four of Swords, terdiri dari 4 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang yang barusan saya katakan tadi, kartu ketiga ini memberikan suatu bentuk alasan kenapa manusia itu ingin menjalin kemitraan kembali terhadap diri kamu, karena memang ini manusia merasa kehidupan dia penuh dengan kelelahan, kehidupan dia penuh dengan frustasi, kehidupan dia seperti kehidupan yang menerima penyakit, kehidupan dia seperti kehidupan yang membuat kondisi dia bukan bergerak demi kemajuan tetapi menghambat kemajuan dia. Saya rasa ini manusia hanya bersama dengan diri kamu merasakan yang namanya ketenangan. Hanya bersama dengan diri kamu ini manusia merasa ada kedamaian. Hanya bersama dengan diri kamu ini manusia merasa kebutuhan dia bisa tercapai. Baru sekarang yang dia rasakan. 3 kartu, geng. Ini manusia dari kartu ketiga seperti membuktikan pembawaan energi dia, pembawaan energi yang ingin istirahat, atau mungkin ini manusia ingin kembali terhadap diri kamu, tetapi hanya sekedar secara fisik. Bisa saja ini manusia datang terhadap diri kamu, kamu merawat diri dia. Merawat dalam arti apa? Tinggal detik-detik terakhir. Karena kartu 4 pedang ini mengatakan posisi diri dia kembali, tetapi kembalinya bukan secara membuat diri kamu ada ketenangan, membuat diri kamu ini untuk melihat terakhir kalinya. Ya, mudah-mudahan saja, geng, tidak terjadi. Saya kan hanya sekedar memprediksikan saja. Lagi-lagi yang menentukan itu adalah Sang Pencipta. Muncul kartu Nine of Swords, terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari 9 pedang tersebut, alasan kenapa manusia itu ingin menjalin kemitraan kembali terhadap diri kamu, karena memang kehidupan dia di luaran sana seperti merasa penuh dengan ancaman. Seperti orang yang benar-benar stres, seperti orang yang merasa bersalah dan menyesal, seperti orang yang menerima pengaruh buruk di luaran sana. Itu yang membuat manusia tersebut ingin bermitraan kembali. Muncul kartu Three of Swords, terdiri dari 3 pedang. Pedang lagi yang keluar. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ketiga pedang tersebut, bisa saja ini manusia ingin menjalin kemitraan kembali terhadap diri kamu, karena memang kondisi diri dia dalam berduka. Atau mungkin siapa tahu dia kembali dengan kondisi kabar duka. Bisa saja, geng. Tiba-tiba kamu ini mendengar kabar duka dari manusia tersebut, yang dimana kamu mendatangi untuk terakhir kali. Najubillah min jalim, ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ini hanya sekedar prediksi doang. Bagaimana, geng, dari apa yang saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya ucapkan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya
kamu mengetahui apa isi dari kelima kartu yang saya pegang ini. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya ucapkan tadi. Muncul kartu Seven of Swords. Seven of Swords terdiri dari 7 pedang. Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari ketujuh pedang yang barusan saya katakan tadi, alasan kenapa manusia itu ingin bermitraan kembali terhadap diri kamu, karena memang kehidupan dia, kehidupan yang penuh dengan resiko di luaran sana. Kehidupan yang dimana manusia itu hanya mendapatkan suatu bentuk pemerasan secara keuangan, kesehatan, dan pemikiran. Tetapi lebih parahnya, kartu Seven of Swords ini mengatakan apa yang dia perlihatkan di dalam kehidupan baru dia dari orang lain. Ternyata itu bukan kehidupan yang sesuai dengan kondisi batin dia. Karena bisa saja yang dia perlihatkan itu hanya sandiwara yang dia lakukan. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari keenam kartu yang saya pegang ini. Sebelum saya menutup perkataan dan ucapan saya tadi, yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.